Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mulai ibadah worship night kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini, membawa syukur kami, sukacita kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kami adalah ajaib dan hebat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu yang terus kami rasakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang membuat kami merasa tenang, Kau yang membuat kami merasa aman. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing, di tempat kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau bersama dengan kami, Kau menguatkan kami, Engkau menopang kehidupan kami, Kau penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang kami tahu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu Tuhan. Kau Allah kami yang besar dan berkuasa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu
bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Katakan imanku takkan bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Imanku takkan bahkan semakin teguh saat aku memuliakan Allah kekuatan kami Tuhan. Sucilah nama-Mu Allahku, yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Allah hebat, Allah perkasa. Pujilah Kau Tuhan, sungguh dahsyat, sungguh hebat perbuatan-Mu. Kebaikan-Mu penuh Segala kejadian hidup kami, terima Engkau kasih. baik. Haleluya. Yesus Tuhan, Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang ajaib. Kau telah menunjukkan kasih-Mu pada kami. Perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan seperti yang Kau lakukan. Rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan, hari depan kami ada dalam tangan-Mu. Kau telah merencanakan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar percaya, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku. Berfirmanlah buat kami malam hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga siap untuk melakukannya. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Selamat malam. Ya,
Kita akan langsung saja buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, kita akan mulai baca di ayat kedua. Ayat kedua sampai ayat kelima. 2 sampai 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, pembacaan firman Tuhan kita sebenarnya kalau kita teliti dengan baik, kita akan menjumpai sebuah hal yang tidak begitu nyambung sebenarnya. Kita melihat bahwa ada orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Bagaimana orang lumpuh ini, tentunya orang yang berpenyakit ini datang dengan punya tujuan untuk disembuhkan. Tetapi kemudian mereka berusaha untuk bagaimana di dalam pelayanan Yesus itu mereka bisa mendapatkan teman mereka bisa didoakan atau disembuhkan oleh Yesus. Dengan segala daya upaya mereka lakukan. Dan akhirnya mereka bisa dengan cara yang cukup ekstrim ya. Mereka pakai atap untuk dilobangin, untuk memberikan ruang untuk teman mereka diturunkan. Karena untuk menerobos antrian itu rasanya nggak mungkin juga. Sehingga di situ digambarkan sebuah ada usaha, effort yang luar biasa yang diberikan oleh teman-teman mereka. Ini sebuah hal yang cukup baik Bapak Ibu, di mana ada sebuah kesehatian ya antara teman-teman dan orang yang sakit tersebut. Nah kemudian kita melihat bahwa setelah tilam itu diturunkan, di ayat kelima, jawaban Yesus agak cukup mengejutkan yang bikin saya pribadi juga saat membacanya cukup kaget. Karena di situ bukan hal kesembuhan yang dibahas oleh Tuhan, tetapi Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bayangkan ada orang yang sedang butuh pertolongan untuk disembuhkan, tetapi jawabannya adalah dosamu sudah diampuni. Di situ ada sebuah hal yang tidak nyambung sebenarnya. Tetapi di sini kita mau bisa mempelajari sebelum kita masuk dalam pembaringan untuk beristirahat, kita akan bisa melihat bagaimana ada message pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan. Kadang-kadang di dalam hidup kita begitu yakin dengan segala kebutuhan, segala hal yang kita perlukan. Seolah-olah kita tahu bahwa ini yang aku mau Tuhan. Ini yang aku perlukan saat ini, yang urgent dan important. Penting-genting. Wah, tidak bisa lagi ditolak. Kalau sudah penting-genting harus dikerjakan Bapak Ibu. Paling ideal memang kebutuhan itu penting tidak genting. Tapi kalau penting-genting, wah itu sangat parah sekali. Dan di sini kondisinya sangat penting-genting. Orang ini butuh disembuhkan. Tetapi jawabannya sangat berbeda sekali. Di dalam setiap kehidupan kita, sering kali kita melihat bahwa Tuhan mengetahui hal yang paling esensial, hal yang paling utama, hal yang paling penting yang kita butuhkan. Dalam case orang ini, tentunya orang ini perlu diselamatkan. Orang ini banyak dosanya. Begitu ya. Kesembuhan itu pasti nanti disembuhkan. Hal-hal yang berbau fisik, jasmani ini pasti akan mengikuti. Kadang-kadang kita secara tidak sadar hal-hal yang esensial, yang paling penting yang kita butuhkan untuk Tuhan boleh menyelesaikan, untuk menjawab setiap doa kita, itu kita nggak ngerti. Tetapi Tuhan tidak membiarkan ketidakmengertian kita dan mengikuti terus ketidakmengertian kita. Seringkali apa yang Tuhan jawab di luar nalar intuisi kita untuk mengerti. Kita minta A, Tuhan kasih B. Kita minta B, Tuhan kasih C. Begitu ya. Seringkali kita gak dapat sebuah hal yang cocok seperti apa yang kita minta. Mungkin seringkali Bapak Ibu banyak bergumul tentang hal ini. Malam hari ini kita bisa melihat bahwa ada hal yang penting
daripada sekedar kebutuhan pemenuhan jasmani, kebutuhan yang berbau dengan jasmani. Ada hal yang harus kita amankan, yang menjadi esensial dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa benar-benar hidup di dalam kehendak Allah. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak lagi menyakiti pikiran perasaan Tuhan. Dari kisah ini kita belajar sesuatu, bahwa terkadang dalam hidup kita cukup sok ngerti dengan apa yang kita mau. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Bapak Ibu, kalau sering kali Tuhan membiarkan semua hal itu terjadi seperti apa yang kita mau, maka banyak hal yang akan berakhir kepada sebuah kebinasaan, kehancuran hidup kita masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini kita ditegur kembali, bahwa mari sama-sama kita boleh mengerti ada hal-hal yang jauh lebih penting yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang jauh lebih esensial dalam hidup kita dari sekedar apapun yang kita mau hari ini. Oleh sebab itu, kita akan mudah untuk memahami pikiran perasaan Tuhan, dan kita akan mudah untuk menerima semua kejadian hidup kita. Karena ingat, kejadian hidup kita adalah kejadian yang dahsyat. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Kembali kami belajar satu kebenaran-Mu. Bagaimana kami boleh belajar untuk melihat segala kebutuhan kami itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang di pemandangan kami baik, tetapi di pemandangan Tuhan itu tidak seperti yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengetahui kalau kami masuk dan kami menerima apa yang kami mau ini, kami memperoleh apa yang kami mau, mungkin hidup kami akan berada dalam posisi yang jauh dengan Tuhan. Kami berada dalam sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin akan berakhir dengan kebinasaan, kehancuran hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami kalau kami hari ini menghadapi hal-hal seperti ini, ketidakcocokan, ketidaksinkronisan antara apa yang kami mau dengan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk mengerti, menaruh semua di bawah kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami melaskan doa kami yang jauh sempurna. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati, selamat beristirahat.